Sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus sekali ini ya teman-teman beriman. Bagaimana kita berdoa? Itu memang sebagian dari para ulama itu menceritakan boleh dan wajib kita berdoa, karena dengan berdoa itu kita seperti orang yang seperti makhluk istilahnya dari Khalik ya. Jadi Allah yang Maha Pencipta, kita makhluk. Jadi Allah yang Maha Pemberi, kita memohon itu boleh-boleh saja. Kalau doanya itu seperti tadi ya secara manusiawi, kalau saya sih ya boleh-boleh aja. Tetapi mbok yo gitu ya, mbok yo ditutup itu minta harta yang banyak, minta ini itu untuk meningkatkan keimanan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Cuma memang kalau secara resminya kalau orang minta kekayaan itu biasanya imannya itu ya mohon maaf ya biasanya ya gak kurang, karena siapapun orang, apalagi umpamanya orang tersebut itu tahu tentang agama, itu selalu diarahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diarahkan oleh Rasul, diarahkan oleh Allah Ta'ala itu dalam Quran, oleh Rasul dalam sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu orang itu yang senantiasa dicari itu akhirat. Dunia itu kan hanya tambahan seperti baju. Baju itu nanti ada yang baju yang biasa, kaos, baju yang keren, kaos yang keren sama jas. Jas ya jas biasa ada atau jas yang keren. Seperti itu. Saya melihat satu jas ini lucu ya. Saya nggak tahu ya, ini yang gambar. Saya mau tanya, kok jasmu kegedean apa? Kalau kamu pakai itu kelihatan kamu agak kecil gitu. Jaket itu. Jas. Oh jas. Ya. Yang saya punya jas. Agak kegedean apa? Agak kegedean. Bener berarti ya. Saya nggak salah loh itu. Kelihatan kecil gitu kamu. Oh bener. Jas yang mana Ustaz? Di rumah ya? Di rumah. Kita cuma punya satu jas. Iya benar ya. Agak kegedean gitu. Ya. Oh. Masih ada fotonya nggak tahu. Apa? Bukan apa? Saya kan belum pernah tahu jasmu ya. Iya. Kok kayak di sini ada jasnya Eko itu agak kegedean gitu maksud saya. Ustaz lu pernah lihat? Belum. Lah, kok bisa lihat? Nggak tahu. Dan saya cuma punya satu jas loh. Oh itu. Iya. Warnanya krem, nggak ada yang lain. Keren. Ya, krem. Ustaz ngomongin jas tapi Belum ada kok yang tiba-tiba gitu? Nggak tahu aja. Jadi intinya mau tanya aja. Oh, Dia punya nanya langsung lepas nih. Punya satu, punya satu. Iya. Kode maksudnya. Itu jas nikah. Kalau kita satu patung, kalau nggak satu lagi patung kan repot. Kalau sebenarnya saya mau jawab ke Eko tuh. Iya. Kalau Eko memang jasnya cuma satu. Tuh jasnya satu di rumah. Terus? Saya nggak punya jas sebenarnya. Pak Haji nggak paham, jadi jangan dilanjutkan. Pak Haji itu jasnya dirobek. Gara-gara nggak mau nyetrika. Jadi boleh-boleh aja istilahnya berdoa, tapi yang hati-hati ya. Karena banyak sekali teman-teman dakwah itu malah mengajarkannya itu kaya. Kalau kamu pengen kaya, nih kamu doa terus, tahajud terus, minta sama Allah Ta'ala. Terus kamu baca surat ini, kamu baca surat itu. Bukan seperti itu. Duha, tahajud, itu sunnah, itu tambahan ibadah. Allah sendiri juga akan mengetahui orang yang meminta sesuatu yang wujudnya harta itu juga tahu orang itu kelasnya seperti apa. Kalau orang yang meminta harta yang berwujud harta tersebut, kalau orang itu imannya dia cukup lumayan bagus di hadapan Allah Ta'ala, bisa aja malah nggak diberi. Bisa saja satu kasus. Bisa aja nggak diberi. Contoh, seorang yang mu'alaf nih, atau seorang yang hijrah,
Dia mencoba kuat pada Allah Ta'ala. Biasanya dengan kekuatan imannya pada saat tersebut, dia ingin ada di jalan Allah Ta'ala terus. Nah, biasanya hartanya dikuras oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ujian itu, Ustaz. Nah, itulah ujian. Nah, ini kan karena saya pengalaman aja mengamati orang-orang seperti itu. Karena dia berniat mau ada di jalan Allah. Nah, pada saat dia itu dulu punya harta, lupa. Dulu nyarinya juga kacau. Kan nggak sadar dulu. Orang itu kalau bercerita itu kan saat ini. Iya. Padahal cerita dari Quran itu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga diturunkan ayat demi ayat itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pada saat itu ada. Betul nggak sih? Betul. Betul nggak? Iya. Sebab nuzulnya seperti itu. Nah, berarti sebenarnya untuk mencapai sesuatu yang baik pasti ada urutan sejak dulunya. Nggak bisa sekarang terus hartaku habis, dia lupa dulu nyarinya bagaimana. Dia lupa dia nyarinya dengan kesombongan. Ya, artis-artis itu kan biasanya mohon maaf nih, karena saya juga ada di TV, jadi biasanya ada kesombongan yang muncul. Aku sudah muncul di TV, aku sudah muncul di sinetron ini, ada bangga, ada ujub. Ya memang dia diberikan oleh Allah Ta'ala. Setelah dia hijrah, di situ istilahnya dikasih ujian oleh Allah Ta'ala. Nah, kuat nggak beliau itu mendapatkan ujian seperti itu? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Kalau itu menjadikan dia itu kembali lagi menuju agama lamanya, ya monggo. Kalau saya sih nggak ada persoalan seperti itu. Atau dia itu mempertahankan imannya, ya alhamdulillah. Atau dia mencoba mempertahankan imannya yang sudah hijrah itu tadi, ya monggo, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk menuju yang kamu inginkan dan tetap untuk takwa pada Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik seseorang itu hijrah, itu kan ada ujian lagi, yaitu ujian tentang hijrahnya dia. Persoalannya kalau dia dulu sombong tentang keartisan terkenalnya, sekarang dia mau apa? Sombong tentang hijrahnya, itu tetap sombong namanya. Ada ujub, ada riya, ya tetap. Kalau di titik-titik itu Allah itu belum memberikan rezeki, ya mau. Jadi jangan berharap terlalu berlebih, karena di titik itu masih seperti itu. Nah, orang tidak memahami kehidupan seperti hijrah itu hanya kayak seperti orang melangkah itu kanan kiri seperti itu. Oh enggak, Allah itu melihat ke belakangnya, melihat pada saat dia itu apa yang dia kerjakan itu dilihat oleh Allah Ta'ala terus menerus. Apa gunanya para malaikat yang senantiasa menjaga kita? Ya itulah gunanya mencatat. Apa yang dicatat? Banyak sekali orang menceritakan Allah itu mencatat takdir untuk sehari ini, takdir untuk minggu besok, takdir untuk bulan besok, takdir untuk tahun besok. Itu ya dilihat saat ini dan kemarin. Itu Allah mau mentakdirkan seseorang. Mau ditakdirkan dia itu rezekinya biasa, atau ditambah, atau dikurangi, atau dihabiskan, itu hanya Allah Ta'ala. Allah yang maha tahu. Saya baru menerangkan yang saya ketahui menurut penelitian saya. Penelitian itu pun atas izin Allah pasti. Nah, seseorang yang berdoa seperti itu boleh-boleh aja. Tetapi biasanya kalau doa seperti itu memang tidak pantaslah bagi seorang yang imannya cukup lumayan kok doanya seperti itu. Dan juga cara mencari rizkinya juga macam-macam. Orang bekerja itu kan banyak, ada pekerjaan yang normal sebagai ASN. ASN itu apa sih? Pegawai ya. Aparatur sipil negara. Kalau dulu pegawai negeri itu ya. Oke, ya. Aparatur sipil negara. Itu kan ada. Kalau dilihat dari begitu, kan ya pasti susah sekali. Terbatas lah. Apa maksudnya kamu? Hartanya sudah ditakar. Ya sesuai gaji kan. Sesuai gaji ya terbatas. Makanya kalau dia itu punya rumah bagus, ini, itu kan
bisa dilirik KPK. Kan seperti itu ya, normal aja, itu normal. Namanya hidup di dunia ya begitu, normal aja. Kalau ketangkep ya normal aja ketangkep ya. Nah, disinilah sebenarnya orang itu harus berikhtiar. Jadi seseorang itu harus berikhtiar. Ikhtiarnya harus karena Allah. Sama seperti yang dianjurkan salah satu ayat Allah, faida qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi di sini harus kita ketahui salah satu ayatnya adalah Allah menyuruh setelah kita itu sholat bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, untuk mencari fadilah Allah sebenarnya. Nah, di sini kita wajib. Kalau Allah sudah menyuruh ini wajib sudah. Berarti seseorang itu wajib dia berikhtiar. Nah, kalau dia berikhtiarnya hanya cuma tanggung jawabnya dia memberi makan istri dan anaknya, boleh. Tetapi setelah dia ngasih uang pada istrinya, dia sering marah-marah sama istrinya, sering memaki-maki sama istrinya. Nah, dia hanya bertanggung jawab dan melampiaskan nafsunya karena tahu istrinya dia kasih untuk mengelola uangnya. Nah, itu juga tidak boleh juga. Jadi dia hilang tanggung jawabnya dia untuk istri dan keluarganya, hilang. Dan itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala baik, karena ada sombongnya dia memberikan hartanya untuk istri dan keluarganya, itu tidak boleh. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, ini yang seperti umpamanya kayak orang yang ceramah. Nah, iya sama, ceramah itu kan syiar. Syiar itu kan setiap saat kita disuruh syiar. Baik syiar untuk diri sendiri kita mengerjakan, baik syiar untuk keluarga kita sendiri, mengajak keluarga kita dekat pada Allah Ta'ala, atau syiar kepada orang lain untuk mengajak orang itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan kemudian sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam dakwahnya itu juga ayat itu kan nggak cuma satu aja disuruh syiar, tetapi ayat itu ya disuruh untuk lemah lembut, disuruh untuk bekerja, ikhtiar dan sebagainya. Jadi seorang pendakwah itu memang harus tetap wajib dia itu bekerja. Pendakwah itu bukan pekerjaan, apa menganggap mereka itu pekerjaan? Nah, itu kan tergantung hatinya beliau. Jadi saya nggak bisa cerita. Kalau memang dakwah itu memang dakwah, ya dakwah. Titik. Pekerjaan pendakwah gitu. Ya iya memang. Itu kan hubungannya dia sama Allah aja. Yeah. Kalau saya ya memang dakwah, ya dakwah. Memang mengajak orang kembali ke jalan Allah Ta'ala. Persoalan kayak umpamanya saya dakwah. Di tempat dakwah masih kok saya dakwah itu amplopnya itu Rp123.000, 200.000, 100.000. Sering ya, masih sering seperti itu. Masih. Oke. Sampai sekarang ya nggak ada masalah. Menurut saya memang nggak ada masalah karena saya tidak mencari itu. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang dakwah, yang begitu dikasih ke temannya yang lain. Itu sebelah sana gitu maksudnya. Emang dia dakwah kalau sudah seperti itu. Milih berarti. Kan berarti milih. Kalau dia bilang, lo kan milih kan boleh ya, monggo. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Persoalannya Allah itu tahu nggak kalau kamu itu milih dan itu dinamakan dakwah? Allah itu lebih tahu. Sehingga banyak pada saat nanti itu semua yang masuk disuruh ngisi jadi khatib Jumat itu banyak. Habis itu dicari yang lebih besar, ya itu dia masuk, yang lain kasih teman-temannya yang kira-kira. Ya bagus sih dia memberikan jalan pada temannya sih bagus. Tapi dia sendiri kan dinilai. Iya. Masing-masing ada titik-titik penilaian. Ya tetap ada penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Kalau memang dia itu mau dinilai oleh Allah Ta'ala bagus, pada saat itu ada orang yang meminta untuk mengisi khatib atau pengajian terima aja langsung. Tidak melihat itu isinya mau berapa. Ya, kebanyakan rata-rata seperti itu dia memilih. Nah, itu berarti dakwahnya itu untuk bekerja. Itu untuk juga dunia. Kalau itu mau dilibatkan, itu lillahi ta'ala. Monggo, tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada masalah sih. Tapi cuma saya ingatkan hati-hati.
Allah itu sangat maha tahu. Dakwah lillahi ta'ala itu ya harus ketahui. Mohon maaf, Ustaz. Kalau ada orang yang juga dia dapat harta banyak dari YouTube misalnya, banyak dari ya YouTuber lah, alhamdulillah banyak hartanya itu. YouTube-nya itu isinya tentang apa tuh Pak? Oh ya, YouTube kan walau-walau ya Pak ya. Kalau saya lihat sih macam-macam. Dia dapat harta juga banyak itu. Apakah itu juga dari doa dia minta harta atau memang? Kadang dia nggak doa aja juga dikasih sama Allah. Kadang dia nggak doa dikasih sama Allah. Lah wong dia itu umpamanya konten YouTube-nya itu ngeprank, dia beli mobil mewah, ngeprank mobilnya temennya dibeli yang harganya puluhan miliar, ngeprank ini itu kan ngeprank itu kan sebenarnya yang nonton tuh dibodoh-bodohin aja. Wong itu aja tetap masih aja dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngeprank, mau beli mobil mewah, sana ngeprank aja. Ngeprank Pak Anggoro di prank aja. Jadi yang benernya supaya Allah ridho itu yang gimana cara pekerjaan dan harta itu gimana itu? Iya. Ya termasuk ngeprank hidupnya susah itu kan bisa aja ngeprank hidupnya susah. Padahal sebaliknya. Ya belum tentu ya memang susah tapi dia masukin aja ke YouTube kan gitu. Biar dapat ini kan itu niatnya kan beda-beda agar dia itu banyak orang yang kasihan sama dia, simpati dan sebagainya itu kan juga banyak yang seperti itu. Padahal dia nyamain Allah bisa jadi Pak. Maksudnya? Nah, dia kan merasa dirinya ngeprank susah itu kan berarti dia protes sama Allah sebenarnya enggak seperti itu. Oh, belum tentu sih. Belum tentu ya. Tapi dia mau mencoba mencari hati orang-orang yang iba. Ya, mencari iba orang lain agar itu banyak yang seperti itu tuh banyak. Kemudian ya ingin macam-macam lah itu. Jadi itu pun tetap Allah Ta'ala itu memberi aja rezeki. Karena apa? Rezeki itu yang dari YouTube itu kan sebenarnya mirip seperti ASN. Kalau ASN itu gajinya tetap, paling bonusnya ya begitulah ya, ada ya rapat, makan, pergi, apa itu kan ada ya. Karena saya nggak ASN jadi nggak terlalu tahu ya. Yang agak tahu itu kayaknya yang ada di wilayahnya dia itu, di pilihan wilayahnya dia, nah itu dapat itu apa namanya itu? Oh itu Apa itu? Anggota Ya? Itu agak tahu saya. Itu jumlahnya berapa? Itu ada yang ngomong masalahnya anggotanya gitu. Nah itu karena dia juga nggak tahu selebor apa enggak, kan nggak tahu juga. Karena dia terbiasa begitu gitu loh. Di IG-nya dia tampilin seperti ini, di YouTube-nya dia tampilin seperti ini. Sehari-hari dia kehidupannya seperti itu. Jadi begitu dia anggap itu biasa. Nah, kalau kita ingin takwa kepada Allah Ta'ala kan nggak boleh seperti itu. Makanya yang tidak boleh itu harus melihat kalau umpamanya kita mencari rezeki dari menampilkan ujub, riya, bahkan sombong bahwa ini di rumah saya ada CCTV-nya. Kenapa saya bilang ada CCTV-nya? Saya nggak perlu ngomong di rumah itu ada CCTV atau tidak. Nah, orang yang biasanya ada CCTV-nya itu kan rumahnya kan bagus ya. Ya, takut hartanya dicuri kali. Bisa jadi itu Pak. Bisa jadi. Ya. atau pengen lihat aktivitas apa di rumah itu. Karena dia takut ya. Takut dicuri hartanya. Kira-kira kan kira-kira Iya, seperti itu. Kalau dia pengen pengamanan ya Pengamanan, ya kan benar jawabannya, Iya. takut hartanya dicuri gitu ya. Walaupun itu CCTV itu membantu teman-teman polisi ya, tapi ya ada hal seperti itu sehingga itu diperlihatkan selalu. Nih rumah, nih mobilnya. Dia perlihatkan di channelnya dia sendiri. Dia perlihatkan di channelnya dia sendiri untuk menjadikan orang itu tertarik dengan orang seperti itu, sehingga itu bisa menjadi gambaran orang lain. Dan itu banyak berseliweran di YouTube saat ini itu berseliweran itu banyak sekali. Yang sebenarnya kalau dia seorang muslim itu sebenarnya janganlah kalau itu. Tapi ya gimana lagi, saya nggak bisa cerita. Karena itu orang, itu muslim kan pasti dia kalau saya ngomong begini kan dia ngomongnya dia kan iri sama saya. Biasanya ngomongnya seperti itu.
Padahal saya enggak iri, saya cuma ingin mengajak, coba kalau mau YouTube jangan yang itu deh, gitu. Maksud saya itu jangan yang bab yang itu, gitu loh. Setiap saat, setiap harinya kok itu aja, gitu. Jadi akhirnya menjadikan pola hidup itu orang yang dituju seperti itu. Padahal kehidupannya sendiri secara pribadi dari sisi agama ya biasa saja. Kayak umpamanya seseorang dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, orang tidak baik, banyak tidak baiknya lah, kontroversi. Kemudian suatu ketika dia mati, sebelum mati dia nyantuni yatim. Orang itu melihat nyantuni yatim itu sehingga orang itu dikatakan dia husnul khotimah. Padahal matinya tabrakan umpamanya. Kalau saya mau enggak, Tetap dihitung. semuanya dihitung dan saya jelas. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan.